Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina nikmatal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang enjang menika taksih paring rahmat, nikmat saha hidayah inayahipun dumateng kula panjenengan sehingga saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat insyaallah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan rahmatipun sedaya keluarga wonten ing dalem. Untuk semua itu, untuk kebaikan kita, keluarga dan seluruh kerabat kita, kita mohon kepada Allah barakah dari surah Al-Fatihah. Liridallah wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Pagi ini mestinya jadwalnya kita Fiqhul Islam wa Adillatuh. Tapi saya memutuskan untuk kita kembali ke tafsir fi Dhilalil Quran. Selama Ramadan mungkin nanti kita dua saja, tafsir fi Dhilal dan Nuzhatul Muttaqin, karena babnya kebetulan agak dekat dengan bulan Ramadan, sehingga selain kita belajar juga insya Allah untuk menguatkan Ramadan kita. Dan pagi ini saya ingin mengingatkan diri saya dan panjenengan bahwa ada salah satu hadis baginda Nabi yang menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Al-Qur'an itu orang yang terbaik, orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu juga yang terbaik. Maka saya bercita-cita untuk terus mengajarkan Al-Quran meskipun yang diajar hanya satu orang. Kalau sudah nggak ada yang diajar lagi, maka saya akan belajar. Begitu. Karena memang hadisnya seperti itu. Dan ternyata untuk menjadi baik, terbaik di sini tentunya bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah semangat yang mendasari kita untuk terus belajar. Belajar Al-Quran itu bisa apa saja. Baik itu kita belajar membacanya, memperbaiki bacaannya, memperbaiki makharijul hurufnya. Dan jangan pernah merasa cukup untuk belajar. Jadi belajar ini tidak boleh berhenti, karena memang belajar itu tugas kita. Jadi tidak ada belajarnya wis tamat porung, tidak ada, kamusnya. Ya kita terus belajar. Alhamdulillah, tafsir fi Dhilal, tafsir Ibnu Katsir kita hari ini sampai ke ayat ketiga dari surah Al-Baqarah. Setelah kemarin kita bahas tentang hidayah, ya, hudal lil muttaqin, dan orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang ketiga ini Allah sebutkan beberapa ciri dari orang yang bertakwa itu. Dan orang yang bertakwa ini atau muttaqin ini menjadi salah satu tujuan utama dari ibadah Ramadan. La'allakum
tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian di Al-Baqarah itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat yang ketiga Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini ayat yang sudah sangat kita hafal, menjadi wirid kita. Setiap kita tahlilan ini pasti kita baca. Tetapi kadang ayat yang sudah sangat kita hafal itu justru malah kadang kurang kita perhatikan. Yes, pokoknya wis munine ngono kuwi gitu. Nah, ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah ini menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa, atau boleh dibilang ini adalah puncak pencapaian dari seorang hamba sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jadi Allah yang di surah Al-Baqarah ayat yang belakang nanti menjelaskan bahwa Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Dan di situ Allah tegaskan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di dalam Al-Quran ini disebutkan mana yang hak yang harus kita ikuti dan mana hal-hal batil yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Dan pengertian sederhana dari takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, segala larangannya. Nah, ternyata ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada beberapa, banyak di Al-Quran disebutkan. Di antaranya adalah di dalam surah Al-Baqarah yang ketiga ini. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang mereka yang beriman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib ini penting, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena di dalamnya termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat yang tidak bisa kita lihat, dan juga beriman kepada makhluk Allah yang gaib lainnya. Banyak sekali yang tidak bisa kita ketahui, termasuk yang namanya jin dan setan. Itu betul-betul ada dan gaib. Maka yang namanya gaib itu secara bahasa ora katon, tiang Jawi ngendikan, ora ketok, ra iso didelok. Maka kita juga tidak perlu terus berusaha piye carane ndelok jin. Nah, itu berarti menyalahi beriman kepada yang gaib. Kalau yang namanya gaib ya sudah, biarkan saja dia gaib dan kita mengimani keberadaannya. Termasuk di sini ini beriman kepada yang gaib itu sesuatu yang fundamental, menjadi pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi, yang beliau meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, Abu Ja'far ini berkata, iman itu adalah pembenaran. Alladzina amanu, alladzina yu'minu. Iman itu adalah pembenaran. Kemudian
Ali bin Abi Thalhah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, yu'minun atau mereka yang beriman, yaitu mereka yang membenarkan. Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, iman itu adalah amal. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas, ia berkata, yu'minuna atau yu'minun atau mereka yang beriman, yaitu mereka yang memiliki sifat khasyah atau takut. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, yang paling tepat adalah mereka disifati dengan keimanan terhadap yang gaib, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Ia juga berkata, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla pun bisa masuk ke dalam makna iman, yaitu membenarkan dengan perkataan dan perbuatan. Dan iman adalah kata yang memiliki makna yang mencakup meyakini tentang Allah Azza wa Jalla, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Sedangkan pembuktian dari keyakinan itu adalah dengan perbuatan. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, iman secara bahasa diartikan sebagai pembenaran saja. Namun ia terkadang digunakan di dalam Al-Quran dengan maksud seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayat atau ayat yang ke-61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'minuna billahi wa yu'minu lil mu'minin. Ia beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang mukmin. Seperti juga yang dikatakan Allah oleh saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka, wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Begitu juga ketika kata tersebut disandingkan dengan amal perbuatan, seperti firman Allah Azza wa Jalla, illal ladzina amanu wa amilus salihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Quran surah Al-Insyiqaq ayat 25 dan Asy-Syu'ara ayat 227. Tetapi ketika kata iman ini disebutkan secara umum, maka iman secara syar'i yang dimaksud tiada lain melainkan keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Demikianlah pendapat yang dipegang oleh sebagian besar para imam. Bahkan Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Ubaidah dan yang lainnya secara ijtima' telah mengatakan bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang. Telah terdapat banyak hadis mengenai hal tersebut yang telah kami jelaskan secara menyendiri di awal penjelasan kitab Sahih Bukhari. Jadi disebutkan di sana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian banyak pendapat ulama tadi, para imam, bahkan Imam Ibnu Katsir, maka ketika kita belajar tentang bab iman dalam kajian tentang akidah, maka biasanya dibuatlah sebuah definisi. Kenapa definisi menurut Pak? Penjelasan sebuah ringkasan. Jadi menggambarkan, definisi menggambarkan seperti ini loh. Gitu. Jadi iman itu ketika kita belajar bab akidah, maka disebutkan al-imanu tasdiqum biqalbi. Iman itu adalah membenarkan dalam hati, wa iqrarum bil lisan, dan mengikrarkannya dengan kalimat, dengan ucapan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkannya dengan amal perbuatan, dengan anggota badan. Jadi tidak bisa disebut dengan iman ketika hanya keyakinan di dalam hati tanpa diikrarkan, atau juga tidak bisa hanya membenarkan dalam hati kemudian mengucapkan secara lisan
tapi amal perbuatan konsekuensi dari iman itu tidak dikerjakan. Maka tiga-tiganya harus ada. Dari mana kesimpulan ini bisa kita ambil? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan ketika kita dulu ya zaman Nabi itu ada ayatnya, ketika kamu tanya kepada mereka siapa? Mereka ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan alam semesta ini, maka niscaya mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau menerima risalah kenabian yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan dalam hati mereka itu terhalang. Bahkan ketika ada perjanjian, kalau kita baca sirah Bapak Ibu sekalian, ada sebuah perjanjian. Napa nih Pak? Yang perjanjian antara baginda Nabi dan orang-orang Quraisy, ya, yang ditulis di selembar kulit, isi perjanjiannya adalah disebutkan di situ Bismillah. Awalnya juga Bismillah dengan menyebut asma Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy dengan segala kejaliahannya itu mereka masih mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ritual-ritual mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan seterusnya itu mereka katakan sebagai wasilah untuk mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menulis perjanjian pun juga diawali dengan bismillah. Nah, isi perjanjian itu adalah memboikot baginda Nabi dan kerabatnya, sehingga kemudian mereka terputus dengan dunia luar sampai sekian waktu yang cukup panjang, dan perjanjian itu berakhir dengan ketika lembaran perjanjian itu oleh Allah dihapuskan dengan pasukan rayap. Ya, jadi isi perjanjian itu habis kecuali kalimat Bismillah. Bukan perjanjian Hudaybiyah, ini sebelum hijrah. Jadi kalau Hudaybiyah itu kan setelah hijrah. Nah, itu membuktikan bahwa iman itu tidak cukup hanya dengan keyakinan, tapi harus meliputi keyakinan di dalam hati, kemudian diikrarkan atau diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan anggota badan. Kemudian di antara para ulama juga ada yang menafsirkan iman sebagai rasa takut. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak nampak oleh mereka. Quran surah Al-Mulk ayat ke-12. Atau di ayat yang lain, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Ada lagi dalam Quran surah Fatir, ya. Itu tadi di dalam Quran surah Qaf ayat yang ke-33. Sedangkan rasa takut itu adalah campuran antara iman dan ilmu. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan mereka yang beriman kepada yang gaib seperti beriman kepada yang tampak, dan mereka tidak seperti orang-orang munafik yang terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Al-Baqarah yang ke-14. Atau di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Sampai ada surat yang namanya Al-Munafiqun atau ciri-ciri orang munafik. Berdasarkan hal ini maka kata ghaib kedudukannya menjadi hal yang menunjukkan keadaan. Maksudnya mereka yang beriman ketika keadaan mereka jauh atau ghaib dari orang-orang yang lainnya. Nah, dari penjelasan beberapa ayat ini, kalimat pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, bil ghaibi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah bisa bermakna mereka yang beriman kepada hal-hal yang ghaib. Ghaib itu yang tidak terlihat. Atau juga mereka yang tetap beriman meskipun keadaan mereka itu ghaib. Ghaib itu tidak ada orang lain. Jadi walaupun mereka sedang sendirian, mereka tetap dalam keadaan keimanannya. Nah, seperti itu para ulama menjelaskan dari beberapa ayat tadi. Nah, ini merupakan salah satu ciri muttaqin, ya, ciri orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sedangkan yang dimaksud dengan ghaib di ayat ini terdapat ungkapan para ulama salaf yang berbeda-beda. Ya, jadi memang seperti itu. Para ulama berbeda pendapat itu sesuatu yang sangat lumrah, ya, karena memang Al-Quran Allah tegaskan bahwa minhu ayatum muhkamatun, ya. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang sudah sangat jelas, sangat tegas sehingga tidak ada seorang pun yang berselisih. Tapi di dalamnya juga ada yang mutasyabihat, yang perlu penjelasan, perlu penafsiran. Sehingga kadang kemudian ulama itu dengan ilmu mereka itu kemudian berbeda dalam menafsirkannya. Tapi perbedaan di sini bukan perbedaan yang diametral, bukan berlawanan arah, tetapi hanya bagaimana mengaplikasikan dalam keilmuan dan pemahaman. Jadi perbedaan ini masih dalam kerangka yang sama-sama benar, ya. Karena semuanya masih menunjukkan kepada seluruh makna yang dimaksud oleh kata ghaib ini sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar atau membaca kitab tafsir itu, maka kita akan sering menjumpai bahwa penjelasan terkait dengan ayat itu kadang diungkap dari kata per kata, ya, kata per kata, sehingga kadang membutuhkan konsentrasi yang agak agak tinggi, fokus yang tinggi, nggih. Tapi ya begitulah namanya belajar. Insya Allah akan membawa banyak kebaikan, nggih. Salah satunya Abu Ja'far Ar-Razi.
Beliau meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas dari Abu Al-Aliyah tentang firman Allah Azza wa Jalla, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Ia berkata, mereka beriman kepada Allah, para malaikat, rasul-rasul, hari akhir, surga, neraka, dan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka juga beriman terhadap adanya kehidupan setelah kematian serta hari kebangkitan. Maka ini semua termasuk perkara gaib, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Qatadah bin Di'amah As-Suddi rahimahullah, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, juga dari beberapa sahabat Nabi yang lainnya tentang makna al-ghaib, yaitu perkara-perkara gaib bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, seperti perkara surga, neraka, dan perkara-perkara lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi hal-hal gaib yang kita imani adalah hal-hal gaib yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri, termasuk terkait bab-bab yang gaib itu adalah masa depan, ya, alam barzah, hari pembalasan, hari kebangkitan, surga, neraka, itu semuanya gaib. Maka itu menjadi bagian yang wajib kita imani agar kita masuk dalam kategori alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian Muhammad bin Ishaq, ini juga para ulama tabi'in, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang al-ghaib. Ia berkata, yaitu perkara-perkara yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Zir, ia berkata yang dimaksud al-ghaib adalah Al-Qur'an. Ya, bahkan ada yang menyebutkan bahwa itu adalah Al-Quran itu sendiri. Atha bin Abi Rabah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia telah beriman kepada yang gaib. Ismail bin Abu Khalid berkata, yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka beriman dengan perkara gaib dalam Islam. Zaid bin Aslam berkata, mereka yang beriman kepada yang gaib maksudnya kepada takdir. Semua pendapat yang saling berdekatan ini memiliki makna yang sama, karena semua yang disebutkan tadi termasuk perkara gaib yang wajib diimani. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Masih ada waktu nggih? Nggih, alhamdulillah. Karena kadang gak kerasa roron. Nggih. Jadi ciri atau karakter pertama orang yang bertakwa, muttaqin, itu harus diawali dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan ini adalah pondasi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena termasuk gaib adalah rizki yang akan Allah anugerahkan kepada kita hari esok. Hari esok itu termasuk perkara gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita. Sesuk ki awake nyapo niku ndak ada yang tahu. Maka keyakinan kepada yang gaib, keimanan kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat penting. Karena dengan keyakinan itu pertama akan mendatangkan ketenangan, ya, menghilangkan kegelisahan, dan yang jelas adalah orang akan itmi'nan. Itmi'nan itu apa Bapak Ibu? Itmi'nan itu bahasa sederhananya nyaman dengan kebenaran dan kebaikan yang dilakukan, sehingga tidak kemudian ketika sudah bisa jujur dalam berusaha, jujur dalam bekerja, amanah dalam bekerja, itu tetap tenang, tidak khawatir.
Karena orang yang tidak tenang itu biasanya terus banyak kekhawatiran. Kalau aku tetap jujur ngene gak bagian apa-apa kan begitu nggih. Nggih. Atau seperti semboyan-semboyan jujur ajur lah, itu melemahkan. Itu semboyan yang melemahkan dan menghancurkan pondasi kita. Ini harus dihindari. Nggih. Seperti itu. Kemudian ada penjelasan dari Sa'id bin Mansur. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi bagi orang yang melihatnya. Demi yang tidak ada Rabb kecuali Dia, tidaklah seseorang beriman dengan keimanan yang paling utama daripada beriman kepada yang gaib. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca Quran surah Al-Baqarah 1 dan 2 ini. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawai dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari berbagai jalan dari Al-Amash, dan Al-Hakim mengatakan riwayatnya sahih. Jadi begitu penjelasan dari para ulama. Dan terdapat juga jalan yang lain. Abu Bakar bin Mardai meriwayatkan dari tafsirnya dari Saleh bin Jubair. Ia berkata, Abu Jum'ah Al-Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, datang kepada kami di Baitul Maqdis di Palestina untuk sholat di sana. Pada hari itu bersama kami ada Raja bin Haywah, salah seorang sahabat Nabi SAW. Ketika Abu Jum'ah selesai dari sholatnya, kami keluar untuk mengantarkannya. Saat hendak pulang ia berkata, sesungguhnya kalian berhak mendapatkan hadiah. Aku akan menceritakan kepada kalian satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Kami berkata, bacakanlah, semoga Allah memberimu rahmat. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Saat itu bersama kami ada Mu'ad bin Jabal. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, adakah kaum yang lebih besar dari kami pahalanya, di mana kami telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikutimu? Rasulullah SAW menjawab, ma yamna'ukum min dhalika wa Rasulullahi baina adhurikum ya'tikum bil wahyi minas sama'i bal qaumun min ba'dikum ya'tihim kitabun baina lawhaini yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi ulaika a'zamu minkum ajran marratain. Tidak ada hal yang menghalangi kalian untuk itu, karena Rasulullah SAW ada di hadapan kalian. Ia datang kepada kalian dengan membawa wahyu dari langit. Tetapi kaum setelah kalian, ada satu kitab yang datang kepada mereka yang berbentuk lembaran. Mereka mengimaninya dan juga mengamalkannya. Mereka inilah yang 2 kali lebih besar pahalanya daripada kalian. Masya Allah. Ini hadis senada yang kemarin disampaikan dalam khutbah Jumat, bahwa baginda Nabi mengabarkan ada kaum yang pahalanya lebih besar karena beriman setelah tidak berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Kalau sahabat mendapatkan kemuliaan karena bertemu dengan langsung dengan beliau, maka orang-orang sesudahnya itu, kata baginda Nabi, mereka itulah atau mereka inilah yang 2 kali lebih besar pahalanya daripada kalian. Nah, jadi mudah-mudahan keimanan kita ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengantarkan kita kepada kedudukan yang kalau kita bersungguh-sungguh bisa menyamai
Kalau dari sisi keimanan mungkin kita masih bisa mengejar, tapi dari sisi amal mungkin kita jauh. Makanya kalau kita membaca nanti di dalam surah yang sering kita wirid, kalau tahajud misalnya, setelah surah Ar-Rahman, surah apa Pak? Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Di situ Allah sebutkan bahwa manusia nanti di akhirat itu terdiri dari berapa golongan? 3 golongan. Nah, di dalam waqi'ah itu 3 golongan. Siapa? Yang pertama adalah asabiqunal awwalun. Asabiqunal awwalun itu orang-orang yang keimanannya melebihi segalanya. Siapa mereka? Allah sebutkan sebagian besar dari orang-orang terdahulu dan sebagian kecil dari orang-orang kemudian. Artinya kita masih punya kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mengejar mereka. Ini adalah golongan tertinggi. Golongan tertinggi. Sebagian besar dari orang terdahulu ini adalah mereka yang dekat dengan para nabi, rasul dan sebagainya. Kemudian sebagian kecil dari orang yang kemudian. Masih ada peluang. Kemudian yang kedua adalah golongan kanan. Ashabul yamin, golongan kanan. Nah, yang menggembirakan, golongan kanan ini nanti akan menghuni surga-surga yang di dalamnya ada begitu banyak kenikmatan. Dan Allah sebutkan sebagian besar dari orang terdahulu dan sebagian besar dari orang yang kemudian. Ini peluang yang besar sekali untuk bisa kita kejar. Nah, yang golongan ketiga itu adalah golongan kiri. Golongan kiri ini disebutkan mereka berada dalam situasi yang sangat tidak enak. Ya. Jadi mereka dinaungi oleh awan yang sangat panas. Kemudian mereka merasa sangat haus. Mereka minum dari nanah dan makan dari buah zakum. Buah zakum itu satu-satunya makanan yang bisa mereka makan. Ketika dimakan, maka hancur luluhlah seluruh daging mereka. Kemudian Allah utuhkan lagi, lapar lagi, makan lagi. Itu ashabus simal. Kita berdoa kepada Allah tidak termasuk di dalamnya. Makanya kita berikhtiar. Walaupun kita ini orang kemudian, masih ada peluang besar untuk menjadi ashabul yamin. Monggo nanti dibahas tafsirnya terkait dengan Al-Waqi'ah. Sekarang kita kembali kepada bab alladzina yu'minuna bil ghaib. Sampai jam itu nih Pak. Terus 5 menit nggih? 5 menit lagi. Sebenarnya belum selesai tapi tidak apa-apa. Saya coba cukupkan. Ini beberapa hadis disampaikan. Ada hadis yang menjelaskan tentang keimanan, ya, keimanan. Hadis lain diriwayatkan oleh Hasan bin Arafah dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapakah makhluk yang paling kalian kagumi keimanannya? Mereka menjawab para malaikat. Nah, ini yang kemarin disampaikan dalam khutbah hadisnya. Rasulullah SAW berkata, bagaimana mungkin mereka tidak beriman sedangkan mereka ada di sisi Rabb. Jadi bagaimana mungkin malaikat itu tidak beriman karena malaikat itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis ya beriman gitu. Mereka berkata lagi para nabi. Rasulullah berkata, bagaimana mereka tidak beriman? Ya bagaimana nabi ini tidak beriman sedangkan wahyu turun kepada mereka? Maka mereka berkata, kalau begitu kami, Rasulullah berkata, bagaimana kalian tidak beriman sedangkan aku ada di hadapan kalian? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala inna a'jabal khalqi ilayya imanan la qaumun yakununa
min ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha. Ingatlah, sesungguhnya makhluk yang paling aku kagumi keimanannya adalah kaum yang hidup setelah kalian. Mereka hanya mendapati lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat kitab dan mereka imani isinya. Nah, jadi senada dengan hadis yang tadi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat, meskipun demikian, namun Abu Ya'la telah meriwayatkan dalam musnadnya, Ibnu Mardaweh dalam tafsirnya, dan Al-Hakim dalam mustadraknya dari hadis Muhammad bin Humaid, dan ia pun ada kedhaifannya dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Umar dari Nabi SAW, hadis yang serupa. Dan Al-Hakim berkata hadis ini sahih sanadnya, meskipun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih tapi tidak ada dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Jadi ini tetap menjadi panduan bagi kita. Intinya adalah ulaika qaumun amanu bil ghaib. Mereka itulah kaum yang beriman kepada yang ghaib. Nah, kita lanjut sedikit. Yang berikutnya, wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Menurut Ibnu Abbas, yaitu mereka yang mendirikan salat wajib. Jadi wa yuqimunas shalah ini ukurannya adalah mendirikan atau menegakkan salat wajib yang 5 waktu. Sedangkan menurut Ad-Duha dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah menyempurnakan ruku, sujud, bacaan, khusyuk dan dengan sepenuh hati. Itu namanya wa yuqimunas shalah. Jadi tidak sekedar mengerjakan tapi mendirikan. Qatadah rahimahullah berkata, mendirikan salat yaitu menjaga waktunya, wudunya, rukuknya dan sujudnya. Jadi hampir sama, tapi meliputi waktu. Jadi berusaha untuk sholatnya tepat waktu. Syukur bapak-bapak semampunya, sekuat mungkin, selama tidak ada udzur syar'inya, sholatnya berjamaah di masjid. Nggih. Menurut Muqatil bin Hayyan berkata, mendirikan sholat yaitu menjaga waktunya, menyempurnakan wudunya, memelihara kesempurnaan rukuk, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, dan sholawat kepada Nabi SAW. Maka inilah yang disebut dengan mendirikan sholat. Jadi tidak tergesa-gesa. Meskipun rokaatnya banyak, sholat tarawih 23, kita nggak perlu terlalu tergesa-gesa. Kita jaga rukun-rukunnya. Di antara rukun yang sangat penting dan itu menjadi perhatian adalah tumak-ninah. Ini sering terlupakan. Tumak-ninah itu artinya berdiam sesaat setiap perubahan gerakan. Nah, ini tumak-ninah. Ukuran paling ringannya adalah cukup untuk membaca 1 kali tasbih subhanallah. Itu berarti sudah memenuhi tumak-ninah. Nah, makanya setiap gerakan itu diusahakan ada berhentinya. Nah, ini seperti itu. Itu namanya mendirikan salat atau wa yuqimunas shalah. Ali bin Abi Thalhah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini sudah selesai tentang wa yuqimunas shalah. Kita lanjutkan satu lagi nggih. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Menurut Ali bin Abi Thalhah, yaitu zakat harta mereka. Nah, jadi Ali bin Abi Thalhah membatasinya atau menyampaikan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfikun itu adalah membayarkan zakat. Sedangkan As-Sudi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu
nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya, dan ini sebelum turunnya kewajiban zakat. Ya, seperti itu. Jadi termasuk di dalam menafkahkan harta itu adalah nafkah untuk keluarga. Nah, jadi para ulama menjelaskan apa yang kita keluarkan sebagai sebuah kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah apa Pak? Rijal, pemimpin bagi wanita. Maka menafkahi keluarga itu adalah kewajiban seorang suami atau seorang bapak. Dan apa yang dia nafkahkan untuk keluarganya itu adalah bagian dari harta fi sabilillah. Walladzina wa mimma razzaqnahum yunfikun. Sedangkan dari ad-duha maksudnya adalah membelanjakan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sesuai kemampuan dan usahanya. Sampai turunannya yaitu kewajiban zakat. Nah, seperti itu. Ini pendapat-pendapat para ulama, termasuk di dalamnya adalah infak fi sabilillah, infak masjid dan seterusnya. Itu bagian dari menafkahkan harta. Dan di situ Allah tegaskan wa mimma razaqnahum yunfikun. Nggih. Wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan harta mereka yang telah Allah anugerahkan. Artinya diingatkan bahwa harta yang kita belanjakan itu pun semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dari ayat ketiga dari surah Al-Baqarah ini. Insyaallah sudah jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. 3 definisi yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan karakter ini kita bangun dan kita kuatkan dalam diri kita sehingga derajat muttaqin bisa kita dapatkan. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa kami ketakwaannya. Doa ini senantiasa kita baca sehingga kita diantarkan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk menjadi seorang mukmin yang muttaqin. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat, menjadi ilmu dan menjadi penguat keimanan kita dengan izin Allah, sehingga kita bisa istiqomah dalam keimanan kita sampai akhir hayat kita, sehingga ketika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasr minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.